Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama saya. Untuk kali ini marilah kita bicara mengenai bulan Asyura. Bulan Asyura itu merupakan satu bulan yang sangat suci, yang mana di dalamnya itu termasuk bahwa Allah itu telah mengampuni 10 nabi. Salah satunya adalah Nabi Yunus. Mereka diselamatkan Allah dari perut ikan hiu. Oleh karena itu, untuk di bulan Asyura ini kita jangan disibukkan untuk mengadakan satu ritual, yaitu selamatan di perampatan jalan, selamatan di pantai, selamatan di tempat-tempat yang dianggap keramat, bahkan ruatan desa dan lain sebagainya. Ini termasuk salah satu perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang perlu kita ketahui bahwa di bulan Asyura ini kita hendaklah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu memperbaiki diri kita kepada perilaku-perilaku kita yang selama ini kita telah melakukan satu kesalahan, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Oleh karena itu, sebaik-baiknya di bulan Asyura ini kita selalu belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk memperbaiki hati kita, belajar untuk berusaha memperbaiki akhlak budi pekerti kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita ini tidak akan selamanya, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, mari sucikan di bulan Asyura ini dengan mendekatkan diri, dengan melakukan suatu salat sunnah, yang kemudian bertasbih, bertahlil, bertahmid di tempat-tempat di mana kita masjid, mushola, atau tempat kita sholat di dalam rumah kita. Nah, kita renungi diri kita, di mana kesalahan kita. Siapa tahu dengan adanya bulan Asyura ini kita pun mendapatkan satu ampunan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit lama tidak sembuh disembuhkan oleh Allah pada bulan Asyura ini. Yang ekonominya sempit, sulit, terbelit hutang, maka akan dimudahkan jalan rezekinya, dimudahkan dalam ekonominya, dituntaskan dalam segala permasalahannya di bulan Asyura ini. Dan seperti anak kita ini, Muhammad Farhan, yang 8 tahun belum bisa berjalan, mudah-mudahan di bulan Asyura ini Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tuanya, kemudian mengampuni kepada Muhammad Farhan yang belum tahu dosa ini, diberikan satu pertolongan, yaitu bisa berjalan sebagaimana anak-anak yang lain yang telah berjalan. Oleh karena inilah yang sangat penting sekali di dalam bulan Asyura ini. Jadi bukan berarti kita melakukan suatu ritual, yaitu selamatan, kendurenan, bancaan di perapatan, di pantai, bahkan luatan desa ini akan mengubah daripada suasana yang ada desa. Tidak. Karena mau berubah dan tidaknya suatu wilayah itu ada pada manusianya sendiri. Maka yang perlu kita perbaiki adalah akhlak budi pekerti kita, cara ibadah kita, cara kerja kita, cara beraktivitas kita sesuai yang diperintahkan Allah, sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Maka insya Allah mudah-mudahan desa kita, lingkungan kita, wilayah kita pasti akan terselamatkan dari bala bencana yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena datangnya bencana ini, karena datangnya musibah, itu adalah dari diri kita manusia itu sendiri. Karena Allah tidak akan mengubah, Allah tidak akan memberi, dan Allah tidak akan membalasi apa yang tidak
manusia kerjakan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita di bulan Asyura ini untuk seterusnya. Dan kita tinggalkan masa-masa lalu kita. Kita tinggalkan perbuatan kita yang selama ini belum kembali kepada Al-Quran. Mau kapan lagi? Apa kita masih keras hati, tidak mau dipimpin oleh Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu petunjuk, pedoman bagi kaum yang meyakini. Nah, apa masih kurang kita untuk menerimanya? Nah, begitu besarnya Allah telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh aku telah memberikan satu nikmat yang banyak, yang luas kepadamu. Maka laksanakanlah sholat atas nama Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai tanda ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ini perintah Allah. Ini penjelasan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman kita. Kita banggakan Al-Quran kita. Kita baca, kita pelajari, kita pahami. Setelah paham, kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini insya Allah mudah-mudahan pasti kita akan mendapatkan satu keselamatan, baik dunia maupun akhirat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan kepada kita, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya yang aku tinggalkan, yaitu Al-Quran dan sunnahku, maka niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Artinya tidak akan kesulitan baik di dunia ini maupun di akhiratnya nanti. Akan tetapi jika kita meninggalkan keduanya, mengingkari daripada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka niscaya akan mendapatkan kesulitan, kesempitan di dunia ini, bahkan di akhiratnya akan celaka masuk neraka jahanam. Di sini, jika kita merasa diri kita orang yang Islam, maka tentunya kita berpedoman kepada Al-Quran, bukan berpedoman kepada katanya para pendahulu kita, para nenek moyang kita. Dan janganlah kita mengikuti yang umum pada manusia, tapi ikutilah yang umum menurut Allah, menurut Nabi yang telah dicontohkan kepada kita. Inilah kita di bulan Asyura ini, marilah kita tingkatkan, marilah kita mengubah diri kita. Karena yang bisa mengubah diri kita, yang buruk menjadi baik, yang menjadi selamat, itu dari diri kita, dari perilaku kita. Maka insya Allah Allah akan memberikan satu syafaat, yaitu pertolongan baik di dunia maupun di akhirat nanti.